Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Albabila dengan NIM 123703039 akan melaksanakan tugas fisika komputasi tentang regresi ML untuk estimasi besaran konstanta fisika serta prediksi data. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuat codingan regresi linear pendulum sederhana di mana ada beberapa library yang perlu diimpor, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn linear model, import dari linear regression. Kemudian ada data panjangnya ini ya, data panjangnya ini. Terus untuk periodenya juga ini dalam second ya, untuk panjangnya dalam meter. Kemudian nanti akan menghitung T square atau T kuadrat ini sendiri ya. Kemudian dia akan menginisiasi model regresi linear yang kemudian dia akan melatih model dengan data panjang L dan T kuadrat, di mana dia akan memerintahkan model .fit ya seperti ini. Kemudian dia akan memprediksi T kuadrat untuk panjang baru atau untuk garis regresi. Kemudian pada bagian L ini sendiri dia akan menampilkan range-nya seperti ini ya, di NP range-nya, reshape-nya itu -1, 1, T-square-nya itu dia akan memodelkan prediction atau model prediction. Kemudian dia akan memplot data dan garis regresi PLT scatter ya seperti ini. Ini adalah identitas dari gambarnya sendiri atau dari grafiknya, color blue, data asli. Kemudian dia akan memplot warna merah, linear, panjang. Ini ya untuk bagian penjelasan dari grafik. Kemudian dia akan menghitung percepatan gravitasi di mana dasar teorinya itu T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per G dikalikan dengan L. Dia akan hasilnya itu adalah G sama dengan 4pi kuadrat per slope gitu. Kemudian di mana model slope ini sendiri adalah model coef 0, G-nya itu sama dengan 4 kali NP pi kuadrat per slope ini. Kemudian dia akan mengprint berapa percepatan gravitasinya kan. Kemudian hasil di bagian akhir dia akan menampilkan hasil regresinya, di mana persamaan regresinya itu T kuadrat sama dengan slope 4f ini dikalikan dengan L. Dia akan memodelkan intercept 4f ini sendiri. Kemudian saya akan merunningnya. Oke, kemudian ini adalah hasil grafik regresi hubungan panjang dan periode pendulum, di mana data aslinya itu adalah ini ya, yang titik-titik biru ini, data aslinya dari 0,5 sampai 3 ya sebenarnya. Cuman ini dilebihin si grafiknya. Kemudian regresi linearnya itu memplot dari mulai sebelum 0,5 sampai lebih dari 3 ya. Ini sampai 3,5. Artinya hal ini juga bisa memverifikasi bahwasanya regresi linear ini sendiri mampu menarik atau garis ya sesuai dengan data yang diberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian yang kedua ini sendiri adalah regresi linear untuk hukum Gauss, gaya Lusak hubungan tekanan dan suhu. Mohon maaf sebelumnya Rifki menggunakan HP karena laptop Rifki agak bermasalah untuk record layarnya. Kemudian ini beberapa library yang diimpor, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, dan juga data suhunya dimasukkan dari mulai 273 sampai 420. Reshape-nya itu -1,1. Untuk P-nya atau tekanannya itu adalah dimulai dari 101 sampai 155. Selanjutnya program akan inisialisasi model regresi linear. Kemudian model ini akan sama dengan linear regression. Kemudian dia akan melatih model regresinya itu P sama dengan KT. Model fit-nya itu T, P ya. T untuk suhu, P untuk tekanan. Kemudian dia akan membuat prediksi untuk suhu baru. Kemudian dia akan memprediksi, T prediksinya itu adalah NPR-nya itu 260, 440, reshape-nya -1, 1, dan P prediction atau tekanan prediksinya itu adalah model prediction dari T prediction. Kemudian dia akan memplot hasil regresi linearnya ya di sini, plot scatter, plot rednya, rednya dan colornya itulah red ya. Ini seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian outputnya itu dia akan menampilkan hasil regresi di mana model coef-nya terus akan
tertampil. Kemudian intercept-nya itu model intercept, kemudian dia akan memprint persamaan regresi dan juga dia akan memprint konstansa dari kemiringan garis. Kemudian Ripki akan merunning codingan ini sebentar. Nah, ini dia grafik regresi linear hubungan tekanan dan suhunya, di mana data eksperimennya itu adalah yang warna biru dan regresi linearnya itu yang warna merah. Jadi dia menarik garis dari mulai titik pertama yang sekitar kurang dari 275 derajat Kelvin ya. Kemudian dia ada di 300, kemudian lebih dari 325 sampai dia kurang dari 425. Terus kemudian sebenarnya ini ke bagian ini dulu sih. Oke, baik, sekarang ini ada regresi linear untuk pendinginan Newton, di mana library-nya sama, nanti MATLAB Scikit-learn juga ya, di mana perbedaannya tuh tetap sama. Di sini ada data waktu yang memang diteliti, data waktu dan suhunya. Terus dalam satuan derajat Celcius ini ya, T objeknya, NPR-nya dari 18575 sampai 55. T-nya itu, T kecilnya itu dimulai dari 0 sampai 50. Kemudian T lingkungan yaitu adalah suhu konstannya itu adalah 25 derajat Celcius. Kemudian dia akan menghitung delta T sama dengan T objek dikurangi T lingkungan, di mana delta T ini adalah T objek dikurangi T lingkungan. Kemudian dia akan menghitung len delta T ya. Kemudian dia akan memodelkan regresi linearnya, len delta T sama dengan len T0 dikurangi T lingkungan dikurangi K dikalikan dengan T, dimana dia akan memplot model linear regression atau regresi linear, kemudian model fitnya, kemudian dia akan memprediksi garis regresinya, dimana dia akan memprediksinya itu dalam NP line space-nya itu adalah 0, 50, 100. Kemudian len delta T juga sama diprediksi, kemudian plot hasil regresinya seperti ini ya. Ini untuk T, len delta T, colornya itu blue, labelnya di data eksperimen. Ini lebih ke penjelasan dari si grafiknya itu sendiri. Kemudian bagian sini akan mengambil hasil slope dari intercept-nya juga, dimana dia akan memodelkan dari QF-nya adalah ini seperti ini ya. Kemudian intercept-nya itu adalah model intercept, dimana dia akan menampilkan konstansa pendinginan K sama dengan minus slope ya. Kemudian dia akan memprint persamaan regresi len delta T ini ya, kemudian dia akan memprint juga konstansa pendinginannya. Kemudian kita akan running. Oke, berikut adalah grafik regresi linear hubungan pendinginan Newton, di mana seiring waktu ternyata len delta T ini sendiri dia akan menurun ya seiring waktu ya. Kemudian dia memplotnya itu dari sini ya. Kalau biasanya dari sebelah sini, tapi ini karena perbandingan antara suhunya itu semakin berkurang ya seiring waktu ya. Ini sesuai dengan hukum pendinginan Newton. Kemudian dia juga ada plot garisnya seperti ini. Ini menandakan bahwasanya regresi linear itu dimulai dari sini ya. Sebenarnya itu dari sini. Dari data yang memang data awal gitu ya. Data awal. Kemudian ini ada juga yang tidak bersinggungan, karena kalau misalkan bersinggungan dia akan sedikit tidak lurus seperti ini ya kemiringannya, dan dia akan ada yang berbelok seperti ini kalau semisal mengikuti pola data yang ini. Tapi regresi linear ini sendiri sebenarnya untuk memplot bagaimana apakah data tersebut itu adalah linear atau tidak linear gitu. Tapi ini linear ya, karena ini adalah garis regresinya seperti itu. Oke, baik, sekarang udah ketemu di regresi linear untuk hubungan antara panjang dan frekuensi getaran, dimana dia sama ya library-nya. Nanti kemudian Ripki juga mengganti bagian sini sih sebenarnya data panjangnya, L-nya itu adalah dari 1 sampai 3, resepnya itu adalah minus 1, kemudian frekuensinya itu dari 50 sampai 16,7 ya sebenarnya ini. Kemudian dia akan, karena hubungan F sama dengan V per 2L, maka hubungan linear menjadi antara F dan seper L, dimana ini akan menginterpretasikan ini. Kemudian dia akan membuat model regresi linear seperti ini. Kemudian dia akan memprediksi garis dari bagian sini ya, di bagian sini.
INFL min, INFL max, kemudian resepnya itu adalah -1, 1. Kemudian dia akan membuat app prediction, yaitu adalah model prediction seperti ini ya, INFL prediction. Kemudian dia akan memplot data dan garis regresi linear. Kemudian dia akan mengambil slope data intercept. Kemudian dia akan menghitung kecepatan gelombang P dari solve P sama dengan 2 kali solve gitu kan. Dia akan memprint persamaan regresi. Kemudian dia akan memprint juga kecepatan gelombang pada senar P. Kemudian kita akan coba running. Oke, kemudian ini bisa kita lihat bahwasanya grafik hubungan regresi linear seper-L versus frekuensi pada senar bergetar, di mana data eksperimennya itu adalah yang biru dan regresi linearnya itu ditarik dari yang merah ini ya. Kemudian dia akan menginterpretasikan dari sini ya, dari dekat 0,3 lebih lah ya, 0,3 sekian-sekian. Terus dia ada datanya dari 0,4, kemudian tiba-tiba dia ada datanya itu ada di 1 ya. Jadi kayak benar-benar jauh sekali perpanjangan frekuensinya gitu ya. Jadi frekuensinya itu dia ada di sini, di bagian sini, sebagian sini, terus range-nya itu semakin sana semakin lebar ya untuk frekuensinya itu sendiri. Tapi dia juga frekuensinya semakin tinggi gitu. Oke. Oke, nah kemudian saya juga akan membuat regresi linear untuk hubungan antara arus dan tegangan pada bahan, di mana dia akan mengimpor NumPy, Matplotlib, dan Maclaurin linear model, dan data tegangannya itu adalah dari 1 sampai 5. Untuk arusnya itu adalah 2, 4, 5, 8, 14, dan 22. Dia akan memplot seperti ini. Kemudian transformasi logaritma naturalnya itu adalah ln V sama dengan NP log P, di mana resepnya itu adalah -1, 1. Ln I-nya itu adalah NP log I. Kemudian dia akan meregresikan linear pada skala log ya. Kemudian dia akan memodelkan linear regression dan memodelkan fit ln P ln I. Kemudian dia akan memprediksi untuk plotnya itu adalah seperti ini: ln P prediction, NP lisensi, ln P min, ln P max, dan 100. Kemudian resepnya adalah -1, 1. Dimana ln I prediction itu model prediction itu ln P prediction. Kemudian dia akan memplot data dan garis regresinya yang tadi sudah didapatkan dari ln P, ln I, dan label itu data eksperimen. Kemudian ini tidak jauh beda sama yang sebelumnya ya. Kemudian dia akan mengambil slope N dan intercept ln K. Kemudian dia akan memodelkan koefisien dan koef ya, dan ln K itu adalah model interceptnya. Kemudian dia akan membuat K sama dengan NPX plane line. Kemudian dia akan memprint persamaan linear ini. Kemudian dia akan memprint konstansanya, dan dia akan memprint eksponen n-nya. Kita akan coba running. Oke, kemudian dia akan membuat regresi linear lognya hubungan arus tegangan pada semikonduktor atau pada bahan. Kemudian ini adalah garis linearnya ya, tapi saya malah warna biru ya, garis linearnya. Ternyata dia ini regresi linearnya seperti ini. Ternyata data eksperimennya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sana. Kemudian ini memang tidak dalam satu garis regresi linear ya, karena memang sepertinya ada data yang memang agak susah kalau misalkan untuk dibuat satu garis regresi linear ini sendiri. Tapi ini sudah menginterpretasikan bahwasannya kondisi atau dari data ini seperti itu adalah seperti ini. Jadi masih tidak jauh beda lah, maksudnya itu tidak terlalu jauh dari range atau pembuatan dari regresi linear ini sendiri. Oke, nah ini adalah persamaan linearnya yang tadi ya. Oke, untuk sekarang itu adalah regresi linear untuk peluruhan radioaktif, di mana dia akan mengimpor library yang tadi, NumPy, Matplotlib, terus Maclaurin linear module. Kemudian dia akan menginterpretasikan data waktu dan jumlah atom NT. NT-nya itu adalah 0 sampai 50, kemudian N-nya itu adalah 100 sampai 35 ya. Terus kemudian transformasi dari logaritmanya itu adalah ln n sama dengan np log n, kemudian t
resepnya itu adalah -1, 1 regresi linear, kemudian dia akan memplotting bahwasannya modelnya itu sama dengan linear regression, model fitnya itulah ini, kemudian predictionnya itu adalah T prediction, NP length space, T min, T max 200 ya, kemudian resepnya -1, 1 dan N itu prediction, model prediction T, kemudian dia akan memplot grafiknya, kemudian ini diinterpretasikan dari T, ln, N, dan label. Kemudian dia akan parameternya itu adalah solve model coefficient itu adalah ini ln I sama dengan minus lambda, kemudian interceptnya adalah model intercept dari ln I sama dengan ln N0, kemudian lambda value itu adalah sama dengan minus slope dari N0 nya itu sama dengan NP eksponensial dari intercept. Kemudian dia akan memprint persamaannya, nilai dari NO nya, kemudian N awal, kemudian print konsensus peluruhan dari lambdanya. Kemudian kita running. Oke, nah kemudian ini adalah grafiknya regresi linear peluruhan radioaktif, di mana dia dimulai dari sini ya, ln N-nya itu adalah 4,6, kemudian dia seiring waktu dia berkurang ya, jadi berapa ini, kayak di bawah 3,6 ya, dan ini dia datanya itu ada di 50 ya, 50 second ya, kemudian ininya di bawah 3,6, seiring waktu dia menurun ya. Kemudian ini plot regresi linearnya sudah ditentukan dengan rumus. Nah, kemudian ini adalah persamaan ln N-nya itu sama 4,59666, dan kemudian ini Ripke membuat yang ketujuh itu regresi linear untuk hubungan suhu dan laju reaksi kimia, di mana ada beberapa library yang diimpor, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn linear. Sebenarnya pada prinsipnya sama, cuman perbedaannya itu adalah yang diketahuinya di sini data suhu dan laju reaksi K ya, di mana T-nya itu adalah 300 sampai 380, K-nya itu sampai 0,22. Kemudian variabel regresinya itu seperti ya, resepnya -1, T, terus dia menggunakan ln K sama dengan np.log K, kemudian dia akan meregresi linear dengan linear regression model fit in VT ln K ya. Kemudian dia akan memprediksi in PT-nya, prediction ini seperti tadi, cuma dimasukin in PT min, in PT max sama 200, dan risetnya itu -1, 1. Terus ln K-nya itu, ln K prediction-nya itu model prediction in VT prediction, kemudian dia akan memplot grafik, kemudian dia akan parameternya ini adalah slope model coefficient-nya itu adalah minus EA per R, kemudian intercept-nya itu adalah model intercept, di mana ln A ya, kemudian R-nya itu adalah 8,314, EA-nya itu adalah minus slope dikalikan R, A-nya itu sama dengan NP eksponensial dari intercept. Kemudian dia akan memprint persamaan ln K, print juga konsensus Arrhenius A, dan juga dia akan memprint energi aktivasi EA. Kemudian kita akan running. Nah, ini dia regresi linear hukum Arrhenius, di mana ada titik datanya ini ya, dimulai dari sini sampai sini. Jadi seiring bertambahnya apa ini, yang seperti dalam seperka, nilai dari konstansanya atau ln K-nya itu adalah semakin menurun ya, semakin menurun. Kemudian kita tahu di sini ketika kita memplot regresi linearnya ada yang tidak kena garis. Sebenarnya ini hanya untuk memprediksi ya, memprediksi bagian mana yang bisa menyinggung gitu. Tetapi di sini ada yang tidak tersinggung datanya, tapi ini sudah merepresentasikan dari regresi linear. Nah, kemudian ini ada yang ke-8, regresi linear hukum Stephen-Boltzmann, di mana ada library yang diimpor, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn. Kemudian data suhu dan daya radiasinya itu T-nya mulai dari 500 sampai 1100, P-nya itu adalah 200 sampai 1300. Kemudian dia akan ada variabel regresinya itu ln T dan ln P. Kemudian dia akan meregresi linear dengan rumus seperti ini, linear regression, kemudian model fit ln T ln P. Kemudian dia akan memprediksi ln T prediksinya itu NP ln space, ln T
min lente max 200, resepnya minus 1 1, kemudian lente prediction itu model prediction, lente prediction, kemudian akan memplot grafik, dan dia ada parameter yang harus diukur, yaitu adalah slope. Model QAP-nya itu adalah seharusnya mendekati 4 ya. Kemudian intercept itu adalah model intercept, kemudian sigma-nya itu adalah np.eksponensial dari intercept. Kemudian dia akan memprint persamaan lente, print juga nilai sigma A gabungan konstansa ya. Kemudian dia akan memprint juga perkiraan eksponen. Kemudian kita akan running. Nah, ini dia regresi linier hukum Stephen-Boltzmann ya, dimana ada hanya 4 data. Di sini dimulai dari 6,2 lebih ya, terus dia ada di 6,5 lebih juga, terus dia ada di 6,8 lebih, dan dia lebih dari 7 ya. Kemudian ini ditarik regresi liniernya dari sini ke sana, yang kemudian ini merupakan prediksi ya sebenarnya antara bagaimana apakah si data ini tuh linear ya kalau ditarik regresi liniernya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini latihan 2-nya Rifki kerjakan juga, dimana ada beberapa library yang diimpor, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, terus Euclidean linear model, terus Euclidean metric, terus stage models ya. Kemudian ada parameter yang diganti jika perlu ya, kalau misalkan ada parameter yang perlu diganti. Kemudian ada jika sudah punya file lokal, isi path lokal dengan nama file. Kemudian jika kosong, script akan mengunduh dari NOAA. Kemudian ada path lokalnya ini ya, contohnya data seperti ini lebih ke penyimpanan sih. Kemudian load datanya itu adalah lokal atau online, dimana path lokalnya itu adalah seperti ini, OS path exist, itu path lokalnya df, dia akan memuat data dari file lokal untuk path lokal. Kemudian else-nya itulah jika untuk bulanan URL-nya itu NOAA base, kemudian dia akan ditambahkan dengan co2 mmlo.csf, kemudian else-nya itulah URL sama dengan NOAA base plus co2 min mlo.csf juga. Kemudian hal ini akan mengunduh data dari URL. Kemudian ini akan menampilkan beberapa baris untuk verifikasi print ya. Kemudian ada pilih kolom yang sesuai, di mana dalam pilih kolom yang sesuai ini sendiri, jika bulanan dia akan menggunakan decimal date dan interpolated atau trend. Kemudian dia akan membuat juga kolom yang biasa ada, itu adalah year, month, decimal date, average, interpolated, trend, dan days. Kemudian jika decimal date, dia akan X itu adalah df decimal date dikalikan dengan values. Kemudian else-nya itu adalah X sama dengan df year atau dijumlahkan dengan df month, terus dikurangi dengan 0,5 dibagi dengan 12 values-nya. Kemudian selanjutnya akan mengambil lagi interpolated atau interpolasinya, jika ada lebih bersih, kalau tidak ada average atau trend. Kemudian y call-nya itu adalah sama dengan non, porsi in interpolated, average, trend juga. If c in def column, y call sama dengan c, kemudian break, dia akan membreak. Kemudian pada bagian ini juga dia jika y-nya itulah non, dia akan value error. Kemudian kolom data CO2 tidak ditemukan pada file monthly gitu kan. Kemudian else-nya itu di sini ada data tahunan, kolom year dan min, kemudian year in depth column and min in depth column. Kemudian X-nya itu adalah year, Y itu adalah min, kemudian LC-nya itu adalah akan decimal date ya, seperti ini. Kemudian pada bagian ketiga di sini akan membersihkan data NaN minus 99,99. Dia akan menghilangkan central values NOAA kadang pakai minus 99, dan juga ini seperti ini ya, reshape-nya untuk sekelarin X 2D sama dengan X reshape minus 11, regresi linear global, model linear regression, seperti itu. Kemudian dia akan memprint hasil regresi global bersama regresi, slope, terus intercept, dan R kuadrat. Kemudian ringkasan statistik opsionalnya, dia akan standar error value-nya tuh dia akan memprint ringkasan OLS opsional, print juga
stage model tidak tersedia atau error. Kemudian pada bagian kelima dia akan prediksi kapan 450 ppm. Nah, dia akan memprint tidak mungkin mencapai 450 ppm dengan tren ini, atau juga ketika tahunan itu dia akan perkirakan telah mencapai atau tahun mencapai 450 ppm ya. Kemudian pada bagian keenam ini sendiri dia akan memplot hasil skaternya ya. Seperti ini, garis horizontalnya 450 ppm, garis vertikalnya juga prediksi tahunnya adalah 450 ppm. Kemudian dia akan memplotnya seperti ini, tahun ya, CO2 ppm, tren kenaikan CO2 dan menggunakan NOAA. Terus yang selanjutnya, aduh panjang banget. Yang selanjutnya adalah perbandingan dua periode 1958 sampai 1990 dan 1991 sampai sekarang. Jika data tidak cukup, kemudian dia akan memprint perbandingan periode, kemudian periode startnya itu sampai N, data tidak cukup sampai titik terlewati ya. Kemudian dia akan juga memprint periode start sampai terakhir, kemudian disederhanakan dan pembandingnya dia akan menarik kesimpulan sederhana. Laju pada 1991 sampai sekarang adalah sekian daripada 1958 sampai 1990. Kemudian pada bagian ke-8 dia akan opsional sebenarnya ini, analisis grow rate-nya ini. Jika file tersedia secara online kita bisa coba unduh. Kemudian dia akan memprint yang ini ya, if year end ya, ini plotnya seperti ini. Kemudian pada bagian akhirnya dia akan memprint file CO2 JRMLO CSF tidak mengandung kolom yang diantisipasi. Kemudian print terakhir ya, tidak dapat mengunduh atau menampilkan CO2 GRMLO CSF. Nah, setelah di running ini dia hasilnya ya pada 1959 sampai 1963 seperti ini. Mainnya itu di sekitar 318,99. Hasil regresi global itu seperti ini, persamaan regresinya seperti yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian dia akan membuat ringkasan OLS opsionalnya sebenarnya ini. Kemudian pada bagian ini juga COF atau standar errornya juga akan terlihat, T-nya juga terlihat, P lebih dari T. Kemudian dia akan memprint juga bagian omnibus ya seperti ini, ada probe omnibus juga, kemudian ada scale kurtosis. Kemudian pada terakhirnya dia akan membuat note seperti ini, standard error assumption that corporate metric of the error is the correct specific. Kemudian ini perkiraan tahun mencapai 450 ppm pada tahun 2045,67. Kemudian Ripke juga membuat grafiknya sebentar. Nah, ini dia hasil dari tren atau ya tren kenaikan dari CO2 atau mau NOAA. Kemudian datanya itu adalah yang titik-titik itu, kemudian garis trennya itu adalah atau regresi linearnya itu adalah yang biru ya, seperti itu. Kemudian dia ada titik-titik merah sebenarnya nih di sini. Nah, itu 450 ppm ya. Kemudian ini berhasil membuktikan bahwasannya CO2 ini akan meningkat seiring berjalannya waktu gitu. Sekian yang dapat Ribis sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.